Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menopang kita karena kemurahan dan kasih-Nya lah, sehingga kita masih terus diberi kesempatan sampai saat ini. Dan mari kita memulai hari dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Allah yang maha baik, yang maha kasih, yang terus menyatakan kasih-Mu kepada kami dan tidak pernah berhenti untuk membantu, menolong kami, memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan inilah kami pada pagi hari ini. Kami mohon kasihanilah kami, ampunilah kami Tuhan. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mohon berfirmanlah kepada kami, agar firman-Mu itu terus memelihara akan iman kami, memelihara hidup kami, dan mampukan kami untuk mengimani dan mempercayakan diri kepadamu, serta berjalan dalam terang firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Kami serahkan waktu yang singkat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Saya memberikan judul renungan ini, Bapak Ibu, pengharapan adalah kekuatan yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dapat membuat kita bertahan di tengah-tengah pergumulan hidup di dalam dunia ini? Jawabannya adalah pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, ia tidak bisa bertahan, ia akan putus asa. Tetapi orang yang punya pengharapan, ia berharap bahwa akan ada kebaikan untuk masa yang akan datang. Akan ada pemulihan. Saudara, jika kita sakit, kita tentu berharap kita sembuh dari penyakit, dari sakit kita. Ataupun jika kita menghadapi masalah, entah masalah ekonomi atau masalah keluarga misalnya, maka kita tentu berharap bahwa masalah yang sedang kita hadapi dan sedang terjadi itu akan berakhir, akan ada pemulihan, ada kebaikan kembali. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Lukas ini diceritakan demikian, yaitu di tengah-tengah situasi tanpa pengharapan ini di Israel pada masa itu, situasi yang sudah sangat tidak menguntungkan. Simeon telah melihat pengharapan di dalam diri bayi Yesus yang hadir, yang lahir ke dalam dunia. Saudara, Simeon bersyukur karena apa? Karena janji keselamatan itu telah digenapi. Ia tidak lagi merasa khawatir tentang masa depan umat manusia di bumi ini. Karena apa, saudara? Karena ia telah melihat Sang Mesias yang dijanjikan Allah, yaitu orang yang diurapi Tuhan, yang akan membebaskan seluruh umat manusia dari belenggu dosa, dari ikatan dosa,
Simeon pun menyatakan bahwa sekarang ia sudah boleh pergi dalam damai sejahtera. Sudah boleh meninggalkan dunia ini dengan damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita melihat pengharapan ini di dalam diri Yesus Kristus? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang pertama adalah mensyukuri. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sama seperti Simeon yang bersyukur melihat pengharapan ini di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ia juga bersyukur karena apa? Karena ada pengharapan bagi keselamatan kita. Ada pengharapan yang pasti bagi kita yang percaya tentang keselamatan kita akan keselamatan dan hidup yang kekal. Mengapa demikian, saudara? Karena kita ini tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita tidak bisa membebaskan diri dari hukuman dosa, dari belenggu dosa, dari hukuman maut yang harus kita terima karena kita orang berdosa atau karena keberdosaan kita. Kita ini terbelenggu oleh dosa yang membuahkan maut. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menyelamatkan diri. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu hanya Allah sendiri yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman maut. Nah, saudara, oleh karena itu bersyukurlah atas kasih karunia Allah yang begitu besar itu di dalam hidup kita. Karena apa? Karena dia lahir, dia hadir ke dalam dunia ini melalui anaknya untuk memberikan keselamatan bagi setiap kita, bagi saudara dan saya, bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, apa yang perlu atau yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah tekun menantikan keselamatan. Sama seperti Simeon yang tekun dalam menantikan keselamatan, janji Allah, kedatangan Mesias, kedatangan Yesus Kristus. Kita pun harus memiliki ketekunan yang sama. Tekun dan percayalah, imani. Di tengah-tengah pergumulan kita bisa tergoda untuk mencari pertolongan instan kepada yang lain selain Tuhan Yesus. Namun, Yesus sendiri menyatakan bahwa tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa memberikan kita jaminan pertolongan di dalam hidup kita selain Dia sendiri. Yesus berkata demikian, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu." Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setialah selalu menantikan Yesus di dalam hidup saudara. Dialah sumber pengharapan kita satu-satunya. Yesus bukan saja melepaskan kita dari belenggu dosa, dari belenggu maut, tetapi Dia juga mampu menolong dan melepaskan kita dari segala macam badai permasalahan hidup kita dalam dunia ini, asal kita mau bertekun, percaya, dan bersyukur selalu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh membaca dan merenungkan firman pada hari ini, untuk terus meneguhkan iman percaya kami dan menaruh pengharapan kepadamu, serta bertekun menantikan dan selalu percaya akan Tuhan Yesus Kristus, dan juga selalu bersyukur bahwa ada pengharapan dan Tuhan pasti akan menolong kami, dan Tuhan akan memberikan kami masa depan, apalagi keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan, tolonglah kami. Kami berserah diri kepadamu. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan.
kuatkanlah iman mereka, dan tolong mereka di dalam perjuangan, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu terus memenuhi hati kami, dan kami terus berpengharapan di dalam Engkau saja. Berkatilah bangsa kami Indonesia, tolonglah pemerintahan yang memerintah negeri ini, berilah mereka hikmat, hati yang takut akan Tuhan, dan program-program pemerintah kiranya Tuhan berkati sehingga sungguh-sungguh boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kiranya Allah sendiri yang menyempurnakan dan memberikan apa yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.